Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah sekaligus gudang di Jalan Drupadi, Denpasar terbakar. Seorang pria warga asing ditangkap polisi karena menganiaya warga desa Pejeng Gianyar. Kejaksaan Negeri Denpasar memusnahkan aneka jenis narkoba seberat puluhan kilogram. Rumah makan babi guling di Jalan Ahmad Yani, Amlapura, Karangasem, Kamis pekan lalu terbakar. Sebagian bangunan hangus dilalap api. Beruntung pemadam kebakaran dengan cepat tiba di lokasi dan langsung memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dan kebakaran diduga akibat kelalaian pemilik rumah makan yang lupa mematikan kompor gas. Kebakaran melanda TPA Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Kebakaran disebabkan akumulasi gas metana di bawah tumpukan sampah. Kebakaran akhirnya padam dengan bantuan tim pemadam kebakaran. Sebelumnya, TPA ini pernah terbakar dengan penyebab yang sama. Menurut Dinas Pemadam Kebakaran, ada 3 TPA di Karangasem yang rawan kebakaran, yakni TPA Culik, TPA Bukbuk, dan TPA Pertiba Karangasem. Satreskrim Polres Kelungkung menyita 20 mobil dan 2 sepeda motor dengan dokumen kepemilikan palsu alias bodong. Polisi juga menangkap 2 orang pelaku yang berperan sebagai pemalsu dokumen dan orang yang bertugas menjual mobil bodong tersebut. Kendaraan tersebut disita dari sejumlah pengusaha angkutan wisata di Nusa Penida, Kelungkung. Kendaraan tersebut dijual seharga 30 juta rupiah, sementara harga pasaran minibus bekas berkisar 150 juta rupiah. Badan Khusus PBB Bidang Pendidikan dan Kebudayaan UNESCO kabarnya akan mencabut status Subak Jatilui sebagai situs budaya tak benda terkait maraknya restoran kafe yang berdiri di sekitar lokasi. Bupati Tabanan Iko Manggede Sanjaya berjanji akan mempertahankan predikat Jatilui sebagai warisan budaya dunia yang sudah diakui UNESCO. Menurut Bupati, saat ini belum ada tindak lanjut dari UNESCO karena baru sebatas wacana. Menghadapi ancaman UNESCO tersebut, Bupati melakukan pertemuan dengan perbekal dan pelaku pariwisata hingga investor untuk menyamakan persepsi tentang isu pencabutan tersebut. Villa di Desa Seraya Barat, Karangasem, Senin lalu terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar bangunan. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan menyemprot air pam, namun tidak membuahkan hasil. Kebakaran akhirnya berhasil padam dengan bantuan damkar, namun seluruh bangunan villa tidak bisa diselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, karena saat kebakaran, villa dalam keadaan kosong. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun dugaan sementara disebabkan korsleting listrik.
Pohon berusia tua ini tumbang dan menimpa bangunan milik warga di Banjar Dinas Tukat, Desa Seraya Timur, Karangasem akhir pekan lalu. Terjangan angin menyebabkan beberapa pohon di Kabupaten Karangasem tumbang, namun pohon yang satu ini berukuran cukup besar dan tidak hanya merusak rumah warga, namun juga kabel listrik milik PLN. Sejumlah anggota TRC BPBD Karangasem langsung bergerak cepat membersihkan jalan dari ranting dan batang pohon karena kendaraan tidak bisa melintas. Jumlah kasus demam berdarah denggi di Kabupaten Karangasem terus bertambah. Di Kecamatan Karangasem misalnya, puluhan warga terserang demam berdarah. Untuk menanggulanginya, Dinas Kesehatan Karangasem gencar melakukan fogging dan pemberantasan sarang nyamuk secara terfokus di sejumlah titik di seluruh kecamatan dengan radius tertentu. Salah satu sasaran adalah Banjar Asak Kangin di Desa Pertima yang tercatat ada 10 orang yang terserang demam berdarah. Dibandingkan pada tahun sebelumnya, kasus demam berdarah di Kabupaten Karangasem meningkat tajam. Kabupaten Karangasem merupakan salah satu daerah yang rawan penularan rabies. Jumlah kasus gigitan anjing atau hewan penular rabies atau HPR terus meningkat. Untuk itu, Dinas Pertanian Karangasem menggencarkan vaksinasi dan depopulasi atau mengurangi populasi HPR untuk menekan jumlah kasus rabies. Seluruh vaksinator dikerahkan ke sejumlah zona merah rabies. Dinas Pertanian juga menggandeng Yayasan Seva Buana untuk mengurangi populasi anjing di kawasan ini. Jumlah kasus gigitan HPR di Karangasem sejak Januari hingga Mei 2024 mencapai 700 lebih kasus. Dari jumlah tersebut, 26 hewan positif rabies. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.